Inilah cara mengelola mental health akibat gagal bayar pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, diberi rezeki yang banyak, dan dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas cara mengelola mental health akibat gagal bayar pinjaman online. Nah, mental health ini adalah isu yang santer dibicarakan karena jika kita sudah melakukan gagal bayar, itu akan menyerang mental kita, akan menyerang psikis kita. Kita bisa stres, kita bisa linglung, kita bisa tidak fokus dalam kerja karena masalah ini. Jadi video kali ini sebagai solusi tentang permasalahan itu. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, teman-teman wajib tahu jika teman-teman sudah gagal bayar, itu harus tanamkan di mindset teman-teman jika gagal bayar itu cuma sementara karena kita sudah mentok nggak punya uang. Jadi stop bayar pinjaman online sekarang juga, teman-teman gagal bayarkan saja karena sudah nggak punya uang untuk membayar. Ini harus teman-teman tanamkan di mindset teman-teman ya teman. Ini gagal bayarnya cuma sementara untuk sekarang. Untuk ke depan, kalau kita sudah punya pendapatan yang besar, punya income tambahan yang besar, kita akan melunasinya. Jadi mindsetnya seperti itu. Gagal bayarnya cuma sekarang, tapi untuk yang ke depan, kalau kita sudah kaya, kita punya uang besar, kita bisa melunasinya. Seperti itu mindsetnya teman. Jadi tidak kita gagal bayar terus kabur, tidak seperti itu mindsetnya. Jangan seperti itu. Mindsetnya harus kita hari ini gagal bayar karena kita sudah pentok keadaan ekonomi, sudah nggak punya uang, tapi ke depan kalau kita punya uang, kita sudah kaya raya, kita langsung lunasi. Seperti itu mindsetnya harus dibangun dari awal. Jadi untuk ini jangan pernah salah mindset ya teman, harus benar. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, jika sudah gagal bayar dan sudah mentok nggak punya uang, teman-teman pasrahkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali karena kalau kita sudah pasrahkan diri kepada Allah, maka mau diapakan juga kita nggak akan goyah ya teman, karena kita sudah ikhlas, kita sudah pasrah, permasalahannya sudah kita serahkan kepada Allah. Jadi umpamanya ada debitor menagih, ya kita cuma ngomong saja, kita sudah nggak punya uang untuk membayar, kita sudah pasrah tentang masalah ini. Terserah mau debitor mau ngapain, yang jelas kita hari ini tidak punya uang. Seperti itu ya teman. Ini bisa menjadi titik balik atau menjadi awal dari kita bisa hidup tenang. Kalau tidak seperti ini, maka kita akan kepikiran terus, kita akan stres terus menghadapi ini. Jadi kita harus pasrahkan diri kepada Allah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah, dan mendekatkan diri terus-menerus kepada Allah agar kita tidak kepikiran terus. Kita gagal bayar bukan karena disengaja, karena kita sudah mentok gak punya uang. Seperti itu teman. Jadi pasrahkan saja semua masalah kepada Allah. Nah, untuk yang ketiga, jangan pernah coba untuk gali lubang tutup lubang untuk membayar tagihan. Ini sangat berbahaya sekali ya teman. Jika teman-teman melakukan ini, sama saja teman-teman menggali lubang kubur sendiri, karena yang namanya pinjaman online, semakin kita lunasi dengan pinjaman online lain, hutangnya semakin bertumpuk. Teman-teman bisa linglung karena utangnya jadi banyak sekali. Yang tadinya 1 juta jadi 10 juta, yang tadinya 10 juta jadi 20 juta. Ini akan menggunung, teman-teman akan stres sendiri karena nggak punya kemampuan finansial yang besar untuk bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Ujung-ujungnya teman-teman akan terbebani pikirannya dan stres sendiri ya teman. Jadi jangan pernah lakukan gali lubang tutup lubang. Ini tidak saya sarankan buat teman-teman, agar ke depan teman-teman bisa hidupnya lebih tenang dan tidak memikirkan ini terlalu dalam. Nah, untuk yang keempat, teman-teman coba cari teman untuk berbagi masalah teman-teman. Nah, ini mungkin kelihatannya sepele, tapi ini bisa meredakan atau setidaknya membagi masalah teman-teman jadi lebih plong rasanya. Karena masalah pinjaman online ini sangat sensitif sekali ya teman. Jadi ada orang yang bisa kita ajak atau orang yang sudah kita kenal dan bisa dipercaya untuk bisa menyimpan rahasia tentang hutang-hutang. Kita harus curhat ke orang itu, kita harus menumpahkan semua masalah orang itu. Ini tidak bisa melunasi hutang, tapi setidaknya bisa memperbaiki mental health teman-teman. Karena kalau masalah dipendam itu lama-kelamaan kita jadi stres sendiri, kita bisa linglung sendiri karena masalahnya tidak di-share ke orang lain. Jadi teman-teman wajib untuk share masalah ini ke teman-teman yang lain yang bisa dipercaya. Teman-teman tumpahkan masalahnya, berbagi beban hidup itu sangat bagus sekali agar teman-teman tidak stres ke depannya. Jadi teman-teman wajib untuk curhat ke orang lain, jangan dipendam masalah ini.
nanti karena banyak sekali kasus-kasus yang kita tahu, kita pendam masalah seperti itu, nanti tahu-tahu dia besok paginya ada di televisi, ada di koran, dia melakukan apa gitu. Itu tidak boleh teman-teman lakukan ya teman. Jangan berpikir pendek, jangan cari shortcut agar permasalahannya bisa selesai. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah, bisa menambah masalah baru di akhirat nanti. Nah itu saja video saya tentang cara mengelola mental health akibat gagal bayar pinjaman online. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.